Hai Doser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap-Cakap di Balik Mikrofon. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas satu isu yang masih cukup sering terjadi di masyarakat, yaitu tentang perkawinan usia anak dan bagaimana upaya pencegahannya. Untuk membahas topik ini, kita sudah bersama adik-adik narasumber kita ya, yang sudah hadir di studio dari Forum Anak. Nah, di studio kita sudah hadir ada Amanda Putra, Nanda Puspita, dan Maulana Ferdian. Selamat siang buat Siang Kak. Sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Semangat ya. Semangat. Tapi jangan lemes. Puasa. Lagi puasa. Nah, kalau puasa kan nggak jadi hambatan untuk semangat. Iya sih, benar. Bener. Semangat. Itu yang paling penting. Nah, gimana aktivitas kalian selama bulan puasa ini bersama Forum Anak ini? Kalau Nanda ya karena bulan puasa lagi libur semester kan, jadi di rumah cuma bantuin mama buat kue lebaran. Kue lebaran. Nah, kalau Anda nih kuliah di mana? Nanda kuliah di UIN Jakarta. UIN Jakarta. Nah, Kalau Manda sama sih kayak Nanda, karena lagi libur kuliah, Manda bantuin orang tua buat kue. Iya, kan juga jualan di rumah kan. Gitu sih, Kak. tapi nggak nampak ya kuenya. Oh, Ya, Masih puasa lah, masih puasa. nggak bilang tadi, kalau bilang kan dibawa kemari ya. Nah, kalau saya Iya. karena saya juga masih kuliah juga, karena saya kuliah di UINSU, jadi belum online kuliahnya, jadi masih kuliah. Oh, jadi aktivitas kalian semuanya kuliah ya? Kuliah. Iya, kuliah alhamdulillah. Terus sekolah saya sama nggak sih? Nggak juga ya? Oh, kami beda-beda sih, Kak. Ini aja kami beda-beda daerah ya. Iya. Manda dari Beringin, Nanda dari Tanjung Morawa. Kalau Bangun Purba. Bangun Purba, jauh-jauh. Luar biasa. Tapi tetap semangat yang penting. Semangat. Tetap jaga kesehatan juga. Iya, Luar Kak, biasa. bener. Nah, kita mau bahas sedikit nih Forum Anak. Iya. Mungkin banyak Delser yang belum tahu nih Forum Anak itu apa sih gitu ya. Mungkin di sini kesempatan kalian untuk memperkenalkan seperti apa Forum Anak itu agar mengedukasi juga, agar masyarakat juga lebih kenal tentang Forum Anak ini. Nah, siapa yang mau jawab? Nanda Kak. Nah, jadi Forum Anak itu merupakan wadah partisipasi anak yang gunanya itu untuk menampung segala angan-angan, cita-cita setiap anak yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Tapi sebelumnya Forum Anak itu ada di berbagai tingkat daerah, ada dari desa, kabupaten, kecamatan, dan nasional. Nah, kalau kita di sini dari tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Nah, ini untuk Forum Anak ini sendiri dibentuknya kapan sebenarnya? Kalau di Deli Serdang itu pada tahun berapa? Sebenarnya gimana ya, Kak? Lebih aktifnya sih pas tahunnya Manda sih 2020 ya. Sebenarnya 2020. iya, Forum Anak itu sebenarnya udah lama sih dari kakak-kakak kita, tapi lebih aktifnya banget di 2020 tahunnya Manda gitu. Jadi terus Ini ada adanya juga. Ada generasinya gitu sih, Kak. Iya, ada generasinya. Paling senior siapa nih? Sebenarnya ada kakak kami. Nah, dari kalian tiga. Oh, dari kalian tiga sih lebih ke Manda sih, Kak. Iya, 2020. Ceritain dikit, Manda. Mungkin zaman Manda itu aktifnya itu gimana ya, Kak? Lebih ke ikut-ikut dinas, ada event-event musrembang gitu sih, Kak. Karena waktu zaman Manda itu Manda kan sebagai ketua Forum Anak gitu kan. Jadi lebih banyak itu eventnya itu kayak yang misalkan kayak ke sekolah-sekolah, sosialisasi gitu-gitu sih, Kak. Terus zamannya Maulana yang kedua. Nah, kalau di zaman saya Bang, itu udah masuk di sosialisasi, memberikan edukasi-edukasi ke sekolah-sekolah Itu gitu. tahun berapa? Itu tahun 2023 sampai 2025 kemarin. Nah, selain itu edukasi, ikut musrembang juga, ikut dinas juga lah, kegiatan. Nah, gitu. sebelumnya disclaimer Bang, sebenarnya kalau dari kecamatannya Nanda dan Manda, di desanya Nanda dan Manda, kamu di desa Pasar 5 Kebun Anda di desa Dal 10B, itu namanya bukan Forum Anak Desa pada saat itu masih kelompok anak. Kelompok anak. Kelompok anak yang di desa Nanda namanya Taman Baca Mekar, kalau di Punya Manda teman baca palapa. Taman Baca Palapa. Nah, jadi izin Bang, jadi dulu waktu Manda itu ya dibentuk itu sebenarnya gara-gara di setiap desa itu dulu punya kelompok. Nah, kami digabungkan semua dan sekarang jadi Forum Anak gitu. Iya, jadi asal-usulnya itu emang dari kelompok desa anak. gitu, kelompok desa. Nah, Forum Gitu Anak sih, ini misinya apa sih? Misinya, misi dari Forum Anak itu adalah tugasnya pertama 2P Bang, pelopor dan pelapor. Pelapor. Pelopor dan pelapor. Pelapor. Oke. Kalau pelopor itu kita bisa kayak mengumpulkan, bisa dibilang ya bahasa santainya nih ya Bang ya, mengumpulkan isu-isu dari berbagai daerah. Contohnya kan Forum Anak ini dia diambil anak-anaknya dari berbagai daerah. Kalau dia di tingkat kecamatan dari desa ini gitu. Kalau dari kabupaten dari kecamatan ini gitu. Nah, jadi buka forum Anaknya itu buka forum, mengumpulkan isu-isu dan aspirasi-aspirasi
menyampaikan aspirasi, apa keluhan isu di daerah mereka masing-masing seperti itu. Nah, jadi ketika kami buka forum, kami mengumpulkan, terus kami rekap semuanya suara-suara anak di berbagai daerah, lalu kami laporkan ke pemerintah gitu. Nah, itu Gitu juga sih, Kak. forum anak juga menjadi jembatan juga nih Bang, dari anak ke anak gitu. Anak-anak gitu ya. Iya. Nah, ada yang bertambahin. Kayaknya tadi mau ngomong terus ya. Iya sih. Pelopor ya, lebih gampangnya itu untuk anak-anak yang masih sekolah, untuk teman-teman yang masih di sekolah itu contohnya untuk kita menstop, misalnya kita ada ngelihat teman kita membuli sesama teman, kita menstop mereka itu aja, itu sudah salah satu tindakan mereka sebagai pelopor. Nah, ketika mereka mengadukan ke guru mereka, nah itu sudah masuk ke pelapor gitu. Jadi dari hal kecil itu aja sangat bermanfaat untuk teman-teman lain yang kita nggak tahu kalau mereka kena bully gitu. Jadi dari hal sekecil itu kita sudah memberikan peran kita lah sebagai forum anak di sekolah gitu. Forum anak. Nah, tapi tema kita hari ini adalah pencegahan perkawinan anak ya. Perkawinan anak. Nah, kalau itu sendiri itu seperti apa itu? Nah, mau ngasih tau dulu kalau usia anak itu adalah seseorang yang usianya berada di bawah 18 tahun termasuk yang di dalam kandungan. Jadi pernikahan usia anak itu udah yang pasti adalah pernikahan seseorang di bawah 18 tahun, Bang. Nah, gitu. 18 tahun. Jadi kategorinya di bawah 18 tahun itu anak ya. Termasuk pernikahan anak. Pernikahan Termasuk anak yang iya. dilakukan oleh anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Nah, itu dia. Tapi misi kalian adalah untuk mencegah ya. Iya, mencegah. Mencegah ya. Oke. Iya. Nah, sebelumnya kalian ini berkolaborasi dengan ada nggak sih stakeholder yang mendukung kalian saat ini? Ada. Atau mungkin kalian berkolaborasi dengan kami bisa bersama dinas ini atau mungkin Iya, Dinas Dukcapil. Oh, dinas Dukcapil. Iya. Dukcapil, terus Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, Perpustakaan. Nah, itu mereka sering memfasilitasi kami ketika kami terjun ke lapangan gitu, Kak. Terus lapangan. Jadi banyak yang mendukung kalian juga ya. Banyak juga dari dinas-dinas lainnya, tapi belum kita sebutkan. Juga dari NGO juga ada, Kak. Iya, dari NGO. Ada namanya KKSP. KSP. Itu juga mereka juga sering memfasilitasi kami gitu, mengajak kerjasama juga sering gitu. Sehingga jadi luar biasa. Oke, nah kita mau bahas sedikit ini. Sebenarnya mungkin banyak belakangan ini atau mungkin dalam waktu dekat ini lah atau belakangan ini sebelumnya banyak yang memang namanya terjadi pernikahan anak ya. Iya, perkawinan benar. anak ya. Perkawinan anak. Nah, sebenarnya menurut kalian atau mungkin di lapangan yang sering kalian temui apa faktornya? Mungkin dari Manda boleh nggak? Boleh. Oke. Nah, karena mungkin Manda kayak dibilang banyak temannya gitu lah kan, Kak. Manda kan sering main ke Medan. Gaul. Iya, anak gaul banget gitu kan. Nah, Manda tuh ngelihat kebanyakan zaman anak sekarang itu anak-anak yang melakukan pernikahan dini itu perkawinan anak itu dari circle sih, Kak, sebenarnya. Circle. Dari lingkungan gitu Dari kan. lingkungan, oke. Karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu dibilang bandel itu gara-gara diajak temen gitu kan. Nah, itu tadi, Kak, mungkin karena emang sekarang lagi trennya kayak nikah muda gitu nggak sih? Iya, bener. Jadi kayak pada ngajak-ngajak temen gitu, kayak pengen ikut-ikutan nikah muda gitu. Karena emang sebenarnya circle itu menurut Manda ada yang ngasih pengaruh buruk, pengaruh baik juga ada. Tapi kebanyakan kalau ya pengaruh buruk mungkin banyak sekarang itu orang itu kayak normalisasikan gitu sih, Kak. Jadi kebanyakan ikut-ikutan gitu. Gitu sih, Kak, kalau menurut Manda. Karena lingkungan, faktor lingkungan ya mungkin. Selain itu, Kak, kalau menurut Nanda sih faktor ekonomi keluarga. Ini udah tinggi gitu ya, udah kaya, udah rich. Kan nggak masalah nih. Nggak masalah ya. Nggak masalah ya. Nggak. Kalau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu nggak masalah, Kak. Cuma kalau untuk ke mental dan kondisi ibunya ketika dia hamil itu sangat berpengaruh juga. Jadi kalau ekonomi yang Nanda lihat ada di sekitar Nanda itu, jadi mereka nih pacaran, dia nih si anak ini pacaran. Nah, si ibunya ini karena udahlah daripada mau pacaran terus, udah sekolah tetap biayainnya dari ibu gitu. Mending kamu udah nikah aja. Kayak gitu, Kak. Kalau di sekitar Anda tuh, di sekitar rumah Anda tuh ada yang kayak gitu. Dan betul kemudian nikah betulan gitu ya. Bener nikah bener. Terus kalau mereka lagi ribut pulang ke rumah masing-masing. Bener banget. Anaknya nggak tahu dikemanain. Anaknya rumah lain gitu ya. Jadi mungkin menurut kalian salah satu faktornya itu adalah circle ya. Circle. Lingkungan juga. Iya. Nah, itu dia tadi. Nah, apa aja dampak yang muncul nih akibat terjadi perkawinan usia anak ini? Nah, kalau dampak nih Bang, salah satunya adalah mental
ibu dari yang mengandung anak itu terganggu dan menyebabkan dan berisiko untuk anak itu jadi stunting gitu. Dan juga anak ini tadi yang lagi mengandung juga pasti putus sekolahnya kan Bang, karena kan mengandung gitu, hamil. Nah, selain itu dari sisi kesehatan juga kurang fit karena dia masih anak-anak gitu. Rahim ibunya belum siap. Ibunya belum siap untuk mengandung gitu. Salah satunya dari saya. Kalau dari Nanda? Juga karena mental mereka belum siap ya Kak. Jadi tuh mereka kayak lebih nggak bisa gitu mengatur emosi mereka gitu Kak. Mengatur emosi mereka dan bisa terjadinya KDRT. Jadi sebenarnya itu jadinya runtut gitu loh Kak. Jadi terjadinya KDRT, putus sekolah, stunting gitu Kak. Nih banyak deh kasus perkawinan anak muda. Tapi kalian sendiri pernah nggak sih berhadapan dengan kasusnya langsung? Pernah sih. Pernah banget. Manda dulu aja lah ya. Nah, jadi Manda punya, mungkin Manda ini storytelling nih ya cerita gitu kan. Nah, jadi ada mungkin salah satu, dibilang teman sih enggak, dibilang deket juga enggak. Dia mungkin, apa ya, dia dulu orangnya baik sih Kak sebenarnya menurut Manda. Iya, karena mungkin pengaruh circle pertemanan gitu ya. Jadi dia tuh orangnya yang jarang pulang ke rumah, terus mainnya malam-malam terus. Pokoknya dia beneran yang kayak kebawa circle tuh beneran yang kayak jadi apa ya, dibilang orang jahat sih enggak, tapi yang jadi kayak nggak bener gitu Kak. Terus ada di mana kita jarang jumpa dia di desa. Kadang tuh dia kan kayak beli kopi ke kedai gitu kan. Kami kayak jarang jumpa gitu, nggak tahu di mana keberadaannya karena emang dia sering kabur-kabur dari rumah gitu Kak. Kadang kami kayak dengar tuh dia sering sama orang tua kayak berantem sama mamanya, sama bapaknya gitu kan. Nah terus kami jumpa dia, udah berapa lama kami jumpa di rumah, ternyata dapat kabar ternyata dia udah, apa dibilangnya? Ya gimana sih bahasa halusnya? Ya hamil gitu, bahasa hamil. Terus dapat kabar juga ternyata, biasa tuh orang jahat ya Kak, kalau dia hamil tuh pasti minum-minum yang itu untuk nurunin itunya ya Kak. Nah dia itu enggak, dia itu beneran yang ngelahirin itunya, bayinya. Emang dia pertahanin gitu? Dipertahanin sama dia. Nah tapi bayinya itu diberikan ke orang tuanya gitu Kak. Dan sekarang anaknya dia nyebut orang tuanya itu sebagai mama dan nyebut dia sebagai kakak. Itu sih. Iya. Ya tapi artinya dia jadi lepas tanggung jawab gitu kan? Iya, benar. Iya kan? Iya. Iya sih, long job sih kayak gitu Iya kan? Kak. Iya. Nambah beban orang tua. Iya bener. Iya sih. Iya. Nah, Gitu itu, sih Kak. Itu pengalaman dari Manda. Iya. Nah kalau dari Nanda kan ada kenalan Nanda kan Kak. Nah mereka ini pacaran satu sekolah. pacaran Satu sekolah. Waktu mereka pacaran nih ibu dan ayahnya si cowok itu masih menikah, belum bercerai. Nah, nggak lama kemudian ayah ibunya bercerai Kak. Nah, jadi rumah yang mereka tinggalin itu kosong karena ibunya balik ke rumah neneknya, ayahnya balik ke rumah neneknya juga. Jadi si anak ini pacaran setiap hari sampai bolos-bolos sekolah ke rumah kosong itu. Sampailah hal yang tidak diinginkan terjadi. Sampai menikah, sampai melahirkan. Sekarang nggak karuan banget, yang cowok masih pacar-pacaran ke cewek-cewek lain, yang cewek pun demikian. Anaknya Kak, kalau ketemu orang nangis, maunya sama ibunya terus nangis, jalan pun masih susah, sedangkan udah usianya sudah 2 tahun Kak. Nah itu salah satu penyebabnya dari pernikahan itu. Nah itu dia, jadi si anak jadi kayak nggak terkontrol Nggak gitu ya. terkontrol. Dan kelakuan si suami masih hidung belang gitu Iya, ya. sampai sekarang suaminya tinggalnya Lontar-lantur udah ya? nggak sama istrinya, Oh gitu. tinggal sama neneknya. Gitu Kak. Yang ibunya juga tinggalnya sama neneknya. Anaknya nih kadang di rumah ini, kadang sini gitu. Sedangkan anaknya nggak mau deket sama orang lain kecuali ibunya gitu. Kecuali ibunya. Jadi imbasnya ke anak. Ke anak Iya, lagi. ke anak sih kasihannya. Kasihan ke anak saya. Nah itu dia salah satu mungkin contoh imbasnya ke anak gitu. Iya. Mungkin buat kalian anak-anak yang masih 18 tahun ingin nikah muda itu, perkawinan anak itu mungkin bisa jadi bahan dipikirkan lagi, dipertimbangkan lagi 100 kali bahkan 1000 kali gitu ya. Beneran. Oke, luar biasa lah dari Kalau Maulana. dari Lana, Bang, Lana menyaksikan sendiri gitu kan pada saat Menyaksikan apanya? menyaksikan keluarganya ini ribut gitu. Nah jadi itu terjadi di daerah Lana gitu kan, posisinya malam. Kok ada dengar suara geluntang-geluntung ribut gitu kan, keluarga kan. Terus tetangga kan, sebagai tetangga gitu kan, keluarlah melihat gitu kan. Ditengok ternyata anaknya itu lagi dipukuli Bang, perempuan sama orang tuanya gitu kan, dipukuli. Ih kenapa gitu kan.
Lana melihat kok bisa dipukuli gitu. Nah, dengar kabar ternyata anaknya hamil, Bang. Anaknya hamil. Kalau misalnya ada suaminya, nggak mungkin dipukuli kata bapaknya. Ini masalahnya nggak ada, Bang, nggak ada suaminya, nggak tahu siapa ini suaminya gitu. Karena efek pergaulan bebas juga, pergaulan bebas, terus lingkungan juga sama kayak dibilang Manda tadi, lingkungan bersirkel. Nah, jadi yang Lana simpulkan kok tega gitu, udahlah dia itu terkena trauma gitu. Terus dihakimi lagi, dipukuli lagi sama orang tua, bahkan yang dianggapnya sebagai orang pelindung dia memukuli dia gitu. Nah, jadi kan kasihan kayak gitu kan, Bang. Iya, benar. Nah, jadi sampai sekarang itu dia diusir. Lana nggak tahu itu dia sekarang di mana tempatnya perempuan itu, dan diusirnya pada saat hamil sama orang tuanya. Sampai sekarang. Cuman kalau sekarang nggak tahu, Bang. Itu kejadian tahun lalu. Ya, kalau tahun lalu sebenarnya Masih ini ya, Anaknya masih 1 tahun. 1 tahun ya. benar, masih belum lama gitu. Gitu kan. Nah, kalian dari tadi bahas circle. Ternyata faktor itu bisa didasari oleh circle ya. Tapi menurut kalian peran keluarga penting nggak sih? Sangat penting. Penting sih menurutku. Karena kalau dari lain dulu. Iya, boleh. Nah, karena kalau misalnya perempuannya lah nih, anaknya gitu. Terus ayahnya ini tidak ngasih perhatian, tidak ngasih kepedulian dengan anak perempuannya itu secara lebih gitu. Terus kasih sayang dan cinta ke anak perempuan itu secara lebih. Pasti nanti anak perempuan ini mencari Iya, benar sih. sensasi itu di laki-laki lain Mencari gitu. kenyamanan. Biasa gitu fatherless sih. Fatherless. Iya. Kita bisa fatherless gitu. Kalau dari Nanda ya Kak, dari cerita Nanda tadi, sebenarnya orang tua itu juga perlu ada edukasi Kak, gimana cara mendidik anak dengan baik gitu, gimana ketika anak mengalami pubertas apa yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi si yang tadi Anda ceritain, yang pernikahan tadi itu orang tua si cewek itu juga kayak hamil, ya udah nikah gitu. Biasa aja ya. Kak, biasa aja. Hamil aja gitu. Ya udah nikah Aman kayak lah gitu. gitu. Jadi kayak menyalahin anaknya juga orang tuanya kayak gini kayak gitu Kak. Jadi gimana sih Kak? Kita mulai dari aman lah. Menurut Manda sih untuk keluarga sih beneran penting banget ya, maksudnya kasih sayang gitu kan. Benar. Apalagi kalau misalkan anak itu udah yang mau masa-masa pubertas itu beneran diliatin banget circle pertemanannya, bener nggak sih? Bener. Kayak apa dibilang ya? Kadang tuh sering banget tuh orang-orang tuh kayak cewek tuh dianterin cowok, soalnya ditanya gitu, jangan dibiarin aja. Kadang ada orang tua yang beneran nggak peduli itu sih Kak. Kayak udah ngebiar aja, udah main sana main gitu-gitu kan. Itu kadang itu udah memberikan, udah kayak ngasih dia ke lingkungan yang Negatif gitu, memberi jalan udah sana gitu. Gitu sih Kak, mungkin orang tua harus beneran peduli sama anaknya gitu. Orang tua harus beneran peduli sama anaknya. Iya, karena memang keluarga itu adalah benteng utama sih dalam perlindungan keluarga gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ya sangat penting ya. Karena semuanya dimulai dari keluarga gitu kan. Nah, itu dia. Nah, harapan kalian bersama Forum Anak ini ke depannya seperti apa? Buat Forum Anak ini, anggotanya itu Kak, sejauh ini anggota dari dari teman-teman Forum Anak ini itu adalah teman-teman yang intelektualnya itu lebih tinggi. Misal dia tuh kayak lebih pinter gitu Kak. Misalnya dia ranking 1, nah pasti mereka mau join Forum Anak. Tapi anak-anak yang di bawah itu cenderung nggak mau gitu, nggak mau gabung, nggak mau ribut setiap minggu kumpul kayak gitu Kak. Jadi kami tuh ingin meraih anak-anak yang ada di bawah itu supaya mereka juga mendapatkan edukasi yang sama gitu Kak. Juga mereka mendapatkan pengamanan yang sama, juga mendapatkan informasi yang sama bahwa pernikahan usia anak itu sangat berbahaya gitu Kak. Jadi mereka juga bisa menyampaikan ke teman-teman mereka yang lain kayak gitu. Jadi menjadi pelopor dan pelapor. Oke. Sebenarnya sih lebih pengennya tuh apa ya Kak? Ya tadi yang Manda bilang juga, sebenarnya Manda juga pengen sosialisasi tuh lebih intens banget gitu kan. Nggak ke sekolah aja, mungkin bisa ke desa-desa. Misalkan contoh kayak misalkan Forum Anak pertama itu ke desanya Maulana, desa Nanda gitu kan, bareng-bareng kepala desa, bareng-bareng orang dinas gitu ya. Itu nge-sosialisasiin bahwasannya bahayanya pernikahan anak gitu-gitu. Karena masih banyak, tapi yang diundang itu bukan cuma anak, tapi orang tua juga mungkin ya. Karena sebenarnya
orang tua kan juga butuh pendidikan tentang ini ya gitu. Edukasi. Jadi sebenarnya pengen lebih ke memberi sosialisasi ke orang tua dan anak gitu sih Kak. Kalau Lana harapan ya Bang untuk forum anak. Ya, bersama forum anak Bersama forum anak. Yang pertama Lana mohonlah kepada pemerintah nih untuk mendukung, memfasilitasi forum anak untuk berkegiatan. Nah, kalau misal kegiatan ini Lana mau kayak gini nih, ada muncul inovasi di pikiran Lana Bang. Lana mau ngumpulin forum anak Kabupaten Deli Serdang, forum anak daerah Kota Binjai, forum anak daerah Kota Medan. Nah, itu yang deket-deket aja lah dulu gitu. Membuka forum dan duduk berdiskusi bersama untuk membahas isu-isu dari daerah-daerah mereka nih apa nih gitu kan. Dari daerahmu apa yang lagi booming nih isunya gitu. Case learning mungkin pertukaran belajar gitu ya. Saling sharing gitu. Nah, nanti ketika hasil dari diskusi itu kita publikkan ke sosial media. Apalagi sosial media sekarang kan lagi trendingnya kan ini kan. Apa yang kita sampaikan di sosial media bisa trending gitu. Nah, jadi bisa dilihat juga, bahkan bisa juga nanti dilihat oleh Pak Presiden misalnya. Bisa juga. Bisa juga. Mudah-mudahan didukung deh sama stakeholder yang nonton. Iya. Mudah-mudahan. Biasa lah, amin. Abang mau ngasih challenge sedikit nih, tapi dimulai dari abang dulu. Apa? 1-2 kata untuk pencegahan perkawinan anak. Oke, dari abang dulu. Buat anak-anak, 1-2 katanya adalah berkarir dulu. Oke. Nah, dari mana deh? Jangan nikah. Jangan nikah. Jangan nikah. Keren-keren aja. Nanda, cita-cita dulu. Cita-cita dulu. Oke, luar biasa. Kalau Lana masih banyak kegagalan yang harus dicoba. Banyak banget tuh. Banyak banget nih. Jadi kita jangan nikah dulu. Jadi jangan nikah dulu. Jangan nikah dulu karena masih banyak kegagalan yang harus dicoba. Benar. Iya. Luar biasa. Oke, yang terakhir deh, mungkin pesan-pesan kalian buat anak-anak ya di luar sana yang nonton kita dari kalangan manapun, apa ya hal yang ingin kalian sampaikan buat mereka? Dari mana dulu boleh? Boleh. Oke. Mungkin yang pertama, kalian jangan takut dijudge sama teman kalian kalau kalian nge-cut off circle. Karena zaman sekarang itu nggak apa-apa banget nge-cut off circle yang mungkin memberikan pengaruh buruk gitu kan. Iya, karena kadang tuh kayak misalkan kita nge-cut off temen nih, pasti temen tuh kayak, ih apa sih nge-cut off aku gitu kan, dulu kamu berteman sama aku. Karena menurut kita kalau emang udah dia memberikan pengaruh buruk, kita nggak apa-apa banget nge-cut off dia. Karena emang kita butuh apa ya, kedamaian gitu kan. Gitu. Karena emang orang bandel itu awal kali dari circle, diajak-ajak gitu ya kan. Lingkungan gitu. Mungkin bisa jadi jahat gitu ya. iya, gara-gara circle itulah Kak gitu. Jadi itu nggak apa-apa nge-cut off temen. Hal biasa sih menurut aku, bukan hal yang nggak biasa. Nah, itu dia. Biasa. Ya, karena circle mungkin bisa dari dari baik ke jahat gitu ya. Iya. Nah, kalau circle-nya baik, ya dari jahat bisa jadi baik ya. Iya. Nah, itu dia. Jadi pilih-pilih deh circle-nya gitu ya. Jangan yang ke hal-hal buruk ya. Oke, luar biasa buat Nanda. Oke, ke Manda nih. Nanda. Kalau Nanda, ayo teman-teman kita sekolah dulu, cita-cita dulu yang kita raih, masa depan dulu yang kita pikirkan, karena yang menentukan masa depan kita adalah diri kita sendiri. Benar. Nah, pikirin dulu masa depan, jangan pikirin susu anak dulu. Oke, Maulana. Kalau Lana, jangan buru-buru untuk menikah karena masih banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, terus masih ada orang tua yang bakal kita banggakan, dan masih ada generasi-generasi yang bakal kita kasih contoh edukasi gitu. Kita kan bakal jadi contoh juga nih bagi anak kita nanti, keturunan kita gitu. Jadi kita jangan pernah buru-buru nikah dulu nih kalau masih anak-anak nih. Harus kita finansial dulu karena banyak dari kita yang kalau dia nikah usia anak cepat cerainya. Iya. Kemungkinan cepat cerainya. Buru-buru dulu karena masih banyak wanita lain gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih buat kalian, luar biasa. Ya, sukses terus buat forum anak ini. Semoga tadi yang kalian harapkan juga tercapai dan didukung terus oleh pemerintah dan stakeholder lainnya ya. Dan semoga kedepannya kalian juga jadi anak yang tidak pantang menyerah gitu ya dalam mengedukasi anak-anak ke depannya, dan semoga banyak juga nih. Tapi kalau pengen yang gabung sama kalian gimana?
Atau mungkin pengen tahu info seputaran forum anak, bisa ada dari mungkin IG. akun sosmed Bilang. kalian? Ada. Ah, Kalau Forum Anak Deli Serdang ada akun Instagramnya namanya Forum Anak Deli Serdang. Forum anak dari Ada. Terus websitenya pun ada. Iya, jadi website-nya juga ada. iya, jadi setiap 2 tahun itu mungkin ngebuka ini sih Kak, generasi. Rekrutan baru. Iya, generasi baru. Ini berapa sih habis yang tahun ini? Nanti Tahun tanggal 2020. bulan Agustus. Iya. Iya, bulan Agustus itu 2027. iya ngerekrut anggota baru lagi Kak. Iya, 2027. gitu sih Kak. Jadi kalau mau daftar ke Forum Anak bisa langsung ke Instagramnya, ke website gitu sih Kak. Ya, dan mudah-mudahan banyak yang bergabung ya. Iya, amin. Terus Pengurus. generasi emas ya. Iya, Bersama Forum Anak. bersama Forum Anak dari Serdang. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih ya, Kak. Ada waktu kita undang lagi ya. Oke. Banyak hal yang mau dibahas. Dan terima kasih juga kepada Dinas P3AP2KB karena telah membentuk, mendukung, dan memfasilitasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan Forum Anak Kabupaten Deli Serdang. Ada di Deli Serdang dan Sumatera Utara ini ya. Oke. Nah, berakhir sudah podcast kita, Delser. Mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang. Dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Akhir kata saya Kelvin mewakili teman-teman dari Forum Anak di Deli Serdang ini, luar biasa semuanya, dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Sampai jumpa lagi. Salam Deli Serdang sehat. Oke, Kak. Oke.